Bismillah. 58. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa afdhalu 'alaina min nafahatihi wa asrarihi wa barakatihi. Amin. Wan nadamu, dan menyesal, 'alal ma'asi, atas segala maksiat. Ini masih membicarakan al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati. Di antaranya ini dia an-nadamu 'alal ma'asi. Wajib menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan perbuatan maksiat yang telah dilakukan tidak boleh bergembira dengannya serta tidak boleh mengungkapkannya untuk tujuan senang dengan maksiat-maksiat tersebut. Tuh, jadi malah jangan diceritain, ini diceritain malah senang lagi, bangga lagi. Kadang-kadang sebagian orang gitu, dia bilang apa? Lu mah baru segelas dua gelas, gua mah derman, sederem, itu galonan, gua mah minumnya dikata gitu. Lu segelas dua gelas, dah. Itu kagak seberapa, dikata gitu. Minumnya apa? Galonan. Hah? Iya, mabok maksudnya, berapa kerat itu habisnya. Seneng lagi, bangga lagi. Nggak boleh gitu. Senang dengan maksiat yang telah terjadi adalah maksiat. Ya, jangan mencontohkan kepada dirinya sendiri, kemudian mengungkap perihal dirinya sendiri dahulu, misalkan lebih parah daripada itu. Cukup mengungkapkan akibatnya, misalkan, atau menyebut seseorang tanpa harus menyebut nama, misalkan. Jangan kitanya senang, apalagi itu terjadi pada diri kita. Kaedahnya mengatakan ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun, al-farahu bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan maksiat adalah maksiat, baik maksiat tersebut terjadi pada orang lain dan dia meridhai, menyenangi itu, atau maksiat yang sudah terjadi pada dirinya sendiri, dia senang dengan itu, maka senangnya itu dihitung maksiat tersendiri. Gitu.
Dalam hadis sabda Rasulullah mengatakan, man waqa'a fi syai'in min hadhil qadurati falyastatir bisatrillah fa inna man yubdi safhatahu nuqima alaihi al-haddu. Rawahu Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, man waqa'a, siapa orang jatuh fi syai'in, dalam sesuatu, min hadhil qadurati, dari ini perkara-perkara yang buruk yang dimaksud maksiat. Fal yastatir, maka hendaklah dia menutupi oleh dia bisatrillahi, dengan tutup dari Allah. Yang dimaksud jangan mengungkapkannya, menyesal, bertaubat, Allah mengampuni dosanya. Fa inna man yubdi safhatahu, maka sungguhnya siapa orang yang membuka, menampakkan akan lembarannya, yang dimaksud akan maksiat yang telah dia kerjakannya, nuqima alaihi al-haddu, maka didirikan atau dilaksanakan atasnya al-haddu, hukuman. Nah, jadi diperintah maksiat yang sudah terjadi dipendem. Nah, gitu bahasa kitanya, dia pendam, jangan diceritakan kepada orang lain dan jangan bergembira dengannya. Lanjut. Wattawakkulu 'ala Allah, dan tawakal atas Allah. Sebagian ulama mengartikan tawakal kepada Allah adalah tidak bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, tawakal atas Allah, catatan pentingnya, bukan berarti menafikan atau meninggalkan sebab-sebab. Tawakal kepada Allah bukan berarti seseorang berpasrah diri, dalam pengertian meninggalkan sebab-sebab, bukan begitu. Sebab-sebab itu diperintah untuk dikerjakan sebaik mungkin. Setelah itu barulah bertawakal kepada Allah, gitu. Misalkan ada orang naik motor, dia kata, udah saya tawakal kepada Allah, ngebut-ngebut dia jalannya, udah gitu gak pakai helm lagi, itu tawakal bukan itu? Ngebut-ngebut kagak pakai helm, tawakal apa kagak? Di mobil ngebut, tawakal kepada Allah, kagak pakai sabuk pengaman, kira-kira begitu. Tawakal kepada Allah bukan berarti meninggalkan sebab-sebab. Nah, jadi mengerjakan sebab-sebab itu tidak menghilangkan tawakal. Karena itu Allah merintah kita untuk membikin bekal. Wa tazawwadu, buatlah bekal oleh kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Orang mau berangkat haji, berangkat aja, kagak ada bekalnya, sampai kagak? Ya mungkin sampai, mungkin kagak, mungkin sampai, mungkin kagak. Tapi di dalam Al-Quran perintahnya Man istata'a ilaihi sabila,
Perintah haji itu bagi yang memiliki istita'ah, bagi yang memiliki kemampuan. Nah, istita'ah di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya bekal. Bekal bahkan menyangkut bukan hanya dirinya saja, termasuk bekal orang yang ditinggalkan di rumahnya, istrinya, anaknya. Nah, jadi bukan berarti tawakal itu udah tawakal jalan. Kalau pakai ongkos tawakal, naik mobil, naik bis tawakal, gak usah pakai ongkos. Kira-kira ada tendang gak mau kondektur? Iya. Sakit berobat itu tidak menghilangkan tawakal. Bahkan berobat sendiri ada anjuran, boleh berobat itu, bukan wajib, tapi boleh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan tadawaw, berobatlah oleh kalian. Apa artinya boleh berobat? Ya berobat boleh, tidak berobat juga tidak masalah. Tetapi yang berobat bukan berarti hilang tawakalnya kepada Allah. Berobat itu mengerjakan sebab, karena hakikat yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, jadi kerjakan sebab. Setelah itu tawakal kepada Allah. Minum obat, tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Walaupun umpama tidak berobat pun seseorang bisa sembuh, karena obat tidak menyembuhkan. Obat itu namanya sebab. Lanjut. Wal muraqabatu lillahi, dan al muraqabah lillah. Apa itu muraqabah lillah? Istidamatu ilmi al-'abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Al-muraqabatu lillah yaitu menghadirkan perasaan oleh seorang hamba dalam dirinya dan keyakinannya bahwa Allah senantiasa melihat segala apapun yang dia perbuatnya dalam seluruh keadaannya. Ini tingkatan al-muraqabah lillah, ini tingkatan udah orang kalau betul-betul sampai pada tingkatan di mana dia senantiasa muraqabah lillah, berarti apa? Setiap keadaannya senantiasa ingat kepada Allah. Dia mau ngapa-ngapain, dia merasa bahwa Allah melihatnya. Iya, berjalan, Allah melihatnya. Diam, Allah melihatnya. Sendirian, dia merasa Allah melihatnya. Saat berkumpul dengan yang lain, dia yakin Allah melihatnya. Maka sebenarnya ini kalau umpama dihadirkan terus dalam hati, Allah yubsiruni, Allah melihat diriku dalam keadaan apapun, terus dihadirkan. Ada sebagian wali Allah di masa lampau diajarkan oleh gurunya begitu, Allahu yubsiruni, Allah melihat aku. Kamu baca kemana-mana ini, setiap langkah, Allah yubsiruni, Allah melihat aku, Allah melihat aku. Sehingga apabila satu waktu hendak berbuat maksiat, dia paham Allah yubsiruni, Allah melihat aku. Nah, ini namanya apa? Al-muraqabatu lillah. Kira-kira bisa nggak begitu? Orang kalau sampai kepada keadaan demikian, tinggi tingkatannya. Dan itu sebenarnya kewajiban hati. Kewajiban hati setiap muslim mukallaf wajib menghadirkan dalam hatinya, ini dia al-muraqabatu lillah.
Makanya dalam hadis la yazni zanin wa huwa mu'min, tidak berlaku zina oleh seorang pelaku zina sementara dia seorang mukmin. Maksudnya mukmin yang sempurna. Orang mukmin sempurna tidak akan berbuat zina. Mengapa? Karena dia senantiasa muraqabah lillah. Gitu. Hina yazni wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Maksudnya itu tadi, wala yasriqu sariqun hina yasriq wa huwa mu'minun billah. Itu dalam riwayat hadis sebutkan begitu. Seorang pencuri tidaklah dia mencuri dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang dimaksud mukmin yang sempurna. Di mana mukmin sempurna senantiasa ini dia menghadirkan apa? Al-muraqabatu lillah. Makanya mau mencuri dia paham Allah melihatnya, gak jadi gitu. Bukan malah nyari kesempatan, ini nyari kesempatan. Orang-orang zaman sekarang gitu, nyari kesempatan. Akhirnya apa? Kesempatan ada, kagak ada orang yang lihat. Udah kayak kucing kasih ikan asin. Gitu. Kayak kucing kasih ikan. Bahkan ada orang saja dia mencari kesempatan, apalagi dalam kesendiriannya. Wah, kesempatan besar. Sama sekali tidak memiliki sifat al-muraqabah lillah. Nah, itu orang zaman sekarang gitu. Kebanyakan gitu. Makanya apa? Banyak koruptor, banyak pelaku maksiat. Ya, apalagi zaman sekarang banyak orang berbuat maksiat udah kagak tahu malu lagi. Terang-terangan. Kalau dulu ada orang berbuat maksiat masih ngumpet-ngumpet. Gitu. Sekarang udah terang-terangan ya. Masya Allah. والرضا عن الله وحسن الظن بالله وبخلق الله. والرضا dan ridha anillahi dari Allah, yang dimaksud dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ar-ridha anillah artinya ridha dengan apa yang ditetapkan, ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dijadikan ketentuan miliknya sekian besarnya ridho. Keadaan dia seperti itu ridho. Begitu. Itu masuk kewajiban hati. Ridho anillah. Wa husnul dhanni billahi, dan berbaik sangka billahi dengan Allah, wa bi khalqillahi dan dengan para makhluk Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah itu dosa besar. Itu buruk sangka namanya. Termasuk salah satu bentuk buruk sangka bahwa dia misalkan tidak akan mendapatkan rahmat Allah atau nikmat Allah di masa mendatang di dunia ini atau bahkan sampai di akhirat. Merasa bahwa dosanya sangat banyak, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Nah, ini buruk sangka termasuk itu. Nah, termasuk kewajiban hati selain wajib berbaik sangka. Tadi saya terjemahin apa? Husnuzon. Husnuzon, berbaik sangka. Wajib, kewajiban hati adalah husnuzon billah wa bi khalqillah, berbaik sangka kepada Allah. Artinya apa? Bahwa Allah Maha luas rahmatnya. Jangan berburuk sangka.
Berburuk sangka termasuk maksiat hati. Termasuk wajib berbaik sangka dengan para hamba Allah. Nah, lebih dari cukup dalam Al-Quran kita diperintah untuk apa ya? Berbaik sangka. Perintah Allah bah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Begitu. Buruk sangka kepada sesama manusia, kepada sesama muslim misalkan. Nah, itu termasuk maksiat hati. Jadi kewajiban hati baik sangka. Maafkan saudaramu walaupun engkau bisa menetapkan puluhan alasan untuk menetapkan tuduhan, tapi jangan tetapkan tuduhan itu selama itu hanya prasangka. Walaupun ada apa? Ciri-cirinya, indikatornya ini sampai puluhan untuk menetapkan prasangka, tapi hindarilah prasangka itu. Tuh, gitu. Walaupun misalkan seakan-akan nyata, tetapi hakikatnya belum tentu itu sebuah kenyataan. Misalkan yang paling umum ini gambaran yang seakan nyata. Saya pulang dari masjid, sendal saya hilang. Yang tersisa ada satu-satunya sendal di situ. Saya keluar terakhir dari masjid. Nah, yang tersisa sendalnya siapa? Pak Udin, misalkan. Mana Pak Udin? Sendal Pak Udin. Saya tahu itu sendalnya Pak Udin. Sendal saya hilang. Yang ada dalam prasangka umumnya kita, berarti yang ngambil sendal saya siapa? Pak Udin. Buktinya sendal dia ada, sendal saya hilang. Itu kan ada alasan namanya untuk menetapkan prasangka atau tuduhan. Tapi begitu hindari. Karena bisa jadi itu Pak Udin pulang nyeker. Begitu dia mau pulang Pak Udin, sendal Pak Ustadz hilang. Ada yang curi. Daripada Pak Ustadz pulang nyeker, saya aja yang nyeker. Biarin sendal saya dipakai sama Pak Ustadz. Oh, bisa nggak begitu? Bisa gitu. Makanya jangan terburu menetapkan tuduhan. Walaupun ada tanda-tanda untuk bisa menetapkan tuduhan tersebut. I'tazir li akhika walau 70 uzran. Maafkan saudaramu walaupun kau punya alasan untuk menetapkan tuduhan sampai 70 alasan sekalipun. Berapa puluh sekalipun. Selama itu hanya sebatas tuduhan, selama itu hanya sebatas prasangka. Jangan berburuk sangka kepada saudaramu. Tuh, gitu. Wallahu a'lam bishawab.